Sejarah pembunuhan paling sadis di Amerika Serikat. Chris Mon menjadi penyebabnya. Sejarah pembunuhan tersadis di Amerika Serikat ini terjadi sejak tahun 1992. Peristiwa ini merupakan catatan penting kriminal paling kacau yang terjadi di sepanjang sejarah kekerasan negeri Paman Sam. Menurut berbagai pendapat, latar belakang fenomena ini terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya terjadi akibat krisis moneter, serta tingginya peminat obat-obatan terlarang di kalangan masyarakat minoritas Amerika Serikat yang homeless. Mereka kebanyakan menjadi gembel yang tidak punya apa-apa dan kecanduan obat-obatan terlarang. Akibat sakau inilah orang-orang tersebut nekat dan berani menghalalkan segala cara untuk mendapatkan barang haram tersebut. Catatan FBI, Kepolisian Rahasia di Amerika Serikat, menunjukkan pelaku kejahatan kriminal ini sebagian besar berasal dari golongan gender lelaki. Bahkan karena peristiwa kejahatan ini terus meningkat setiap harinya, maka FBI menjadikan kasus ini sebagai mata rantai utama penyelesaian tugas mereka di kantor pusat Amerika Serikat. Pada kesempatan ini, kami akan membahas tentang proses meningkatnya angka kriminalitas di Amerika Serikat sejak tahun 1992. Sebab selain didominasi oleh kaum pria, pelaku pembunuhan tersebut rata-rata masih memiliki umur yang relatif muda, bahkan di bawah umur. Latar belakang dan sejarah pembunuhan sadis di Amerika Serikat dimulai pada tahun 1992. Terhitung sejak zaman Amerika Serikat mengalami kesulitan ekonomi akibat krisis moneter. Karena kesulitan ekonomi sosial seperti itulah banyak rakyat menganggur dan akhirnya homeless dan terpaksa menggembel di pinggiran kota. Mereka mengalami tekanan akibat depresi ekonomi. Hal ini pula yang menyebabkan salah satu di antaranya mengenal obat-obatan terlarang. Kala itu, para gembel kota di Amerika Serikat mengonsumsi obat berjenis testosteron untuk menghindari stres. Namun bukannya stres yang hilang, obat itu justru menjadi pemicu utama masalah besar bagi si penggunanya. Sebab obat testosteron menimbulkan dampak kecanduan. Mereka yang mengkonsumsi obat ini bisa sakau dan pesakitan layaknya zombie hidup. Proses sakaunya para homeless dimanfaatkan oleh kelompok mafia menjual psikotropika. Sasarannya untuk membuat orang-orang sakau bekerja dan mendapatkan harta dan membayar obat ini pada si mafia. Alhasil banyak perampokan yang terjadi di setiap sudut kota di Amerika Serikat. Tak jarang kasus perampokan ini juga berbarengan dengan terjadinya pembunuhan. Majalah Gatra edisi 14 Januari 1995 dalam tajuk Ragam, Negeri Ajang Kekerasan, menyebut FBI pernah mengutamakan pekerjaan mereka hanya untuk menuntaskan kasus ini hingga berbulan-bulan lamanya. Sebab menurut data mereka pada tahun 1992 sebanyak 63% pembunuhan dilakukan oleh pria sakau dan 7% pelaku wanita yang hampir overdosis. FBI juga mencatat sebanyak 28% korban dari laki-laki. Pelaku pembunuhan ini kemungkinan besar berumur sekitar 18 hingga 25 tahun. Selain menimpa korban kulit putih, pelaku kriminalitas yang meningkat terus di sepanjang tahun 1992-an juga pernah menyerang komunitas kulit hitam di Amerika Serikat. Orang kulit hitam banyak jadi korban, tapi pelakunya juga berasal dari ras yang sama. Orang kulit hitam membunuh orang kulit hitam, begitu lebih tepatnya. Ada 90% golongan kulit hitam yang terbunuh oleh sesama ras orang kulit hitam.
Hal ini terjadi karena orang kulit hitam merasa berhak membunuh sesama rasnya yang sudah terbiasa berinteraksi, namun bukan karena kasus konsumsi psikotropika atau obat-obatan terlarang. Kasus pembunuhan sesama kulit hitam ini terjadi karena faktor kesulitan ekonomi. Mereka merampok dan menculik orang-orang kulit hitam kaya di Amerika Serikat untuk menguras harta bendanya. Sedangkan para korban perampasan paksa kekayaan ini kebanyakan berumur kurang dari 30 tahun. Pengacau ini hanya menyasar orang-orang kulit hitam yang masih muda dan kaya raya, namun sebaliknya dengan sasaran orang kulit putih. Para pelaku pembunuhan orang kulit hitam tahun 92-an ada juga yang mengincar lelaki tua dari kulit putih yang sombong. Orang-orang kulit putih yang sombong ini terbiasa merendahkan masyarakat kulit hitam dan menyampingkan kepentingan mereka membela kulit hitam di Amerika Serikat, serta mengharamkan pemberian amal untuk orang-orang di luar ras kulit putih di Amerika. Majalah Gatra edisi 14 Januari tahun 1995 juga pernah mengungkapkan apabila dikalkulasikan dengan kasus kriminal lainnya di sepanjang tahun 92-an, kebanyakan korban pembunuhan sadis di Amerika Serikat ini berasal dari kalangan pemuda. Pembunuhan sadis ini dilakukan dengan cara menembak dan menyembelih korban dengan senjata tajam. Tak jarang membawa alat proyek dan gergaji yang biasa untuk memotong pohon di hutan. Sebagian FBI juga menerima laporan ada yang dipentung oleh kapak dan palu pas di atas kepala. Pelaku sadis ini ketika diperiksa ternyata dalam pengaruh obat-obatan terlarang berjenis testosteron. Mungkin karena pengaruh psikotropika ini, pelaku berubah kesetanan dan tega membunuh korban dengan cara-cara yang sadis serta di luar nalar akal sehat. Selain karena faktor sakau obat-obatan terlarang dan depresi ekonomi tahun 1992, FBI mengklaim modus kejahatan tersebut karena perselingkuhan dan perang antar geng di penjara yang berasal dari residivis penjahat kelas kakap Amerika Serikat. Oke guys, demikianlah sejarah pembunuhan sadis di Amerika Serikat yang dilatar belakangi oleh krisis moneter. Mudah-mudahan hal-hal seperti ini tidak terjadi di negara kita tercinta ini di Indonesia ya guys. Jangan lupa subscribe dan like agar tak ketinggalan info lainnya dari kami Masih News Channel. Terima kasih.